Masih di Anies Pagi pemirsa, seorang pasien positif corona di Simalungun, Sumatera Utara menolak saat dievakuasi tim medis. Keluarga pasien menghalangi sehingga sempat terjadi kericuhan saat proses evakuasi. Seorang warga Simalungun, Sumatera Utara menolak dievakuasi tim medis setelah dinyatakan positif corona berdasarkan hasil swab. Tim medis dibantu TNI Polri kesulitan mengevakuasi karena dihalangi oleh keluarga pasien. Sebelumnya 7 anggota keluarga ini menjalani tes rapid dan reaktif sehingga harus menjalani karantina selama 14 hari. Setelah hasil swab pertama negatif, semuanya diperbolehkan pulang. Namun pada saat tes swab kedua, salah satu anggota keluarga mendapat hasil positif sehingga harus kembali menjalani isolasi di rumah sakit. Menolak dengan dalih bahwa ada dokumen yang harus dilengkapi lagi, mereka minta, tapi kami merasa bahwa laporan daripada hasil swab yang disampaikan oleh Labkesda melalui Labkesda Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi ataupun langsung yang sudah kita terima daripada Labkesda Jakarta menyatakan bahwa pasien dari hasil swab nasal dan tenggorok pasien terkonfirmasi COVID-19. Meski kesulitan, akhirnya petugas bisa membawa pasien positif ke rumah sakit, sementara rumah pasien disemprot disinfektan dan warga sekitar menjalani karantina mandiri. Penolakan evakuasi juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria warga Kecamatan Tawang mengamuk saat petugas menjemput dirinya untuk diisolasi. Bahkan saat dijemput, pria ini memeluk warga sekitar yang mengambil gambar dengan maksud menularkan. Pria ini mengaku sudah dinyatakan sehat karena sudah menjalani karantina di rumah sejak 23 Maret. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Tasikmalaya, petugas medis menjemput pasien karena pada tes kedua menunjukkan hasil positif. 14 hari setelah itu harus isolasi di rumah. Sampai tanggal 17, Pak, saya sudah di rumah. Sudah ikutin semua aturan pemerintah. Cuma sekarang diciduk lagi, ada apa? Saya sudah dinyatakan sehat, wajar nggak saya untuk pergi? Boleh nggak saya beraktivitas kalau sudah dinyatakan sehat? Itu sebelumnya di tes juga, Pak? Di tes ini kan sudah tuh. Swab apa RDT? Di swab, PCR. Tanggal 26 dan 2 April di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan hasil pemeriksaan negatif. Awal diperiksa RDT-nya itu kan positif. Kemudian dilakukan PCR negatif, kemudian dilakukan lagi PCR positif. Nah, memang menurut prosedur yang ada bahwa pasien itu bisa dinyatakan sembuh total itu apabila dilakukan 2 kali pemeriksaan PCR berturut-turut negatif. Nah, sedangkan pada kasus pasien ini RDT-nya positif, kemudian PCR yang pertama negatif, nah PCR yang kedua itu adalah positif. Setelah dibujuk petugas, pasien akhirnya mau menjalani isolasi di rumah sakit. Sementara rumah pasien dan lingkungannya disemprot disinfektan. Sedangkan warga yang dipeluk pasien pun harus menjalani isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial tunai atau BST, ratusan orang desa Silolo, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, obrak-abrik kantor desa. Masa kecewa kepala desanya dianggap tidak transparan dalam memimpin dan menutupi informasi terkait penerimaan bantuan sosial. Berikut video amatir detik-detik warga desa Silolo, Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Warga mengamuk akibat tidak mendapatkan kejelasan serta ketidakadilan terkait penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial di desa mereka. Emosi warga tak terbendung saat Kepala Desa Silolo enggan memberikan kejelasan terkait data penerima BST yang dianggap tidak adil dan disusun secara sepihak oleh oknum kepala desanya. Akibat kejadian ini, Kepala Desa nyaris jadi bulan-bulanan warga yang kesal akibat tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang berjumlah Rp600.000.
kami kan masyarakat sini juga. Kami nggak dapat apa-apa, PKH nggak dapat, sembako lain juga nggak dapat. Seperti orang perangkat desa, istrinya Sekdes dapat, istri perangkat dapat itu. Kami semua dapat. Ya, kami yang masyarakat biasa. Sementara itu di Bandung, pemirsa, untuk membantu masyarakat terdampak pandemi corona, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menggelar pembagian sembako. Namun dalam prosesnya, warga mengabaikan aturan protokol kesehatan. Petugas keamanan harus ekstra menertibkan warga, terutama kaum ibu yang berdesakan untuk mendapatkan sembako di kantor desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di tengah pandemi COVID-19, ratusan warga ini mengabaikan aturan jaga jarak demi mendapatkan sembako yang dibagikan kepala desa. Warga pun terpaksa berdesakan karena khawatir tidak mendapat bagian sembako dari pemerintah tersebut. Khawatir. Nah, makanya dari tadi diem aja di sini. Tapi maksain ke sini ya Bu ya? Ya, karena saya bantu masyarakat. Untuk menghindari pengumpulan massa yang berpotensi sebagai penyebaran virus corona, setiap penyelenggara diimbau langsung mengantarkan bantuan ke rumah warga. Ya, teman-teman kepala desa juga ngerti, ya. Pak Camat juga dan aparat kecamatan juga harus ketika ada pembagian sembako itu. Tapi kalau ideal, menurut Bapak, pembagian sembako antar sampai rumah. Yang kita itu diantar sampai rumah. Jadi tidak ada pengumpulan orang banyak di desa. Rencananya, pembagian sembako akan digelar jelang Lebaran untuk membantu warga yang terdampak corona. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pasien positif COVID-19 di Indonesia capai 17.000 lebih kasus. Sementara jumlah kematian akibat corona di Indonesia mencapai 1.000 lebih. Berikut data terakhir yang dilansir juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto pada 16 Mei 2020. Sampai dengan hari ini spesimen yang kita periksa adalah 182.818 spesimen. Termasuk di dalamnya adalah ada 928 spesimen yang sudah kita periksa dengan tes cepat molekuler TCM. Kemudian ini berasal dari 135.725 orang yang kita periksa. Hasil positif yang kita dapatkan adalah 17.025 orang. Ini kita dapatkan juga diantaranya dengan menggunakan PCR sebanyak 227 orang. Sementara hasil negatif pada 118.701 orang. Saudara-saudara, kalau kita lihat kasusnya, maka konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan hari ini adalah 529 orang, sehingga menjadi 17.025 orang. Sementara yang sembuh meningkat 108 orang, sehingga menjadi totalnya adalah 3.911 orang. Yang meninggal 13 orang, sehingga total menjadi 1.089 orang. Kasus ODP ada 269.449 orang dan sebagian besar sudah selesai kita lakukan pemantauan. Kemudian kasus PDP ada 35.069 orang. 386 kabupaten kota terdampak di seluruh provinsi di kita. Saudara-saudara, inilah gambaran yang kemudian kita dapatkan dari apa yang kemudian kita katakan tadi sebagai hidup yang baru. Artinya, cara untuk kemudian mengurangi, menekan jumlah kasus baru adalah kita berubah dengan cara hidup yang baru. Yang mengimplementasikan, menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar atau masuk ibu kota di masa pandemi corona. Pembatasan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pergub yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pembatasan kegiatan bepergian, keluar atau masuk DKI Jakarta bertujuan mencegah penyebaran COVID-19 di dalam maupun di luar Provinsi DKI Jakarta yang dapat berpotensi menimbulkan kasus baru. Membatasi kegiatan pergerakan orang keluar masuk ibu kota serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dengan adanya peraturan gubernur ini, maka seluruh penduduk di Provinsi DKI Jakarta tidak diizinkan untuk bepergian keluar kawasan Jabodetabek. Dibatasi sehingga kita bisa menjaga agar virus COVID-19 ini bisa terkendali. Jadi intinya dengan peraturan ini, maka para petugas di lapangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mereka bekerja mengendalikan pergerakan penduduk. Syarat yang dibutuhkan untuk mengurus izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta, diantaranya pengantar RT dan RW, surat pernyataan sehat bermaterai, surat tugas, dan perjalanan dinas, pas foto berwarna dan pindaian KTP. Bagi warga yang berdomisili di luar Jabodetabek juga harus mendapatkan surat jaminan dari keluarga atau tempat kerja di Jakarta dan rujukan rumah sakit. Warga bisa mendapatkan surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta secara online dengan mengakses corona.jakarta.go.id. Setiap orang yang melanggar ketentuan keluar masuk Jakarta atau tak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM akan ditindak petugas. Jika berasal dari Provinsi DKI Jakarta, maka warga akan diarahkan untuk kembali ke rumah tempat tinggalnya. Sementara itu, jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, akan diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya atau dikarantina selama 14 hari di tempat yang ditunjuk oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat provinsi atau tingkat kota, kabupaten administrasi wilayah Jakarta. SIKM atau surat izin keluar masuk ini merupakan surat yang diberikan sebagai dispensasi untuk melakukan kegiatan bepergian keluar dan atau masuk Provinsi DKI Jakarta. Ada dua jenis SIKM, yakni bersifat perjalanan berulang dan SIKM yang bersifat perjalanan sekali. SIKM yang bersifat perjalanan berulang diperuntukkan bagi warga yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, namun tempat kerjanya berada di luar Jabodetabek. SIKM juga berlaku bagi warga yang berdomisili di luar Jabodetabek namun bekerja di Jakarta. Sementara itu, SIKM yang bersifat perjalanan sekali adalah untuk warga yang melakukan perjalanan dinas keluar Jabodetabek. Surat ini juga berlaku bagi warga yang berdomisili di luar Jabodetabek, tapi memiliki tempat tinggal atau tempat usaha di Provinsi DKI Jakarta atau keperluan yang bersifat mendesak, antara lain perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau kepentingan keluarga yang meninggal dunia. Selain itu, dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar masuk DKI Jakarta, penyelenggara transportasi darat antar provinsi dilarang mengangkut atau menyewakan kendaraan bermotornya kepada penumpang yang keluar masuk Provinsi DKI Jakarta, kecuali bagi penumpang yang memiliki SIKM. Penyelenggara transportasi darat antar provinsi yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp10 juta. Dengan adanya Pergub DKI ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi petugas di lapangan dalam menindak warga yang melanggar aturan. Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu terpaksa menghentikan sebagian pelayanan kesehatan setelah puluhan dokter dan perawat melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dilakukan setelah 2 perawat berstatus positif COVID-19. Sebagian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum M. Yunus Bengkulu berhenti. Penghentian pelayanan karena 59 dokter dan perawat serta petugas kesehatan lainnya menjalani isolasi mandiri. Mereka menjalani isolasi mandiri setelah kontak dengan 2 perawat yang dinyatakan positif COVID-19. Kedua perawat tersebut bertugas di ruang flamboyan yang merupakan ruang isolasi pasien COVID-19. Ya, lebih kurang 1 minggu mungkin ya, insya Allah kalau bisa lebih cepat lebih bagus ya. Menyesuaikan
kondisi keadaan SDM dengan proses pelayanan kita. Jadi kita harus melakukan modifikasi-modifikasi dalam bentuk layanan yang secara umum layanan kita tetap harus berjalan, ya. Kita harus berupaya melakukan agar terutama pelayanan emergensi itu harus tetap berjalan. Merespon kekurangan alat pelindung diri bagi tenaga medis, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Jumat 15 Mei telah mendistribusikan 26.000 alat pelindung diri ke Bengkulu. Hingga Jumat sore tercatat, kasus positif COVID-19 di Bengkulu mencapai 53 orang. 50 orang diantaranya sedang menjalani perawatan dan isolasi, 1 pasien dinyatakan sehat dan 2 pasien meninggal dunia. Meski industri jasa konsultasi terimbas signifikan akibat pandemi COVID-19, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo DKI Jakarta bertekad membantu pemerintah dalam penanganan pandemi corona. Bantuan berupa ribuan masker dan sembako untuk anak yatim hingga kaum duafa. Kegiatan Inkindo berbagi berkah Ramadan berlangsung di Sekretariat Inkindo DKI Jakarta di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Penyerahan dilakukan secara simbolis yang berupa ribuan masker dan sembako kepada perwakilan penerima donasi. Bantuan juga dibagikan langsung kepada kaum duafa hingga anak yatim yang terdampak pandemi COVID-19 di kawasan Pancoran. Bencana COVID ya, Boy ya. Kemudian yang kedua kita juga membantu Pemda, teman-teman, karena mungkin sedang kondisi kesulitan. Kemudian yang kedua juga kita membantu masyarakat yang memang saat ini banyak teman-teman di sekitar bahkan di seluruh Jakarta ini sedang kesulitan baik ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, Inkindo insya Allah hadir Bu, dan ini memang donasi yang kedua kita. Gitu. Kasih banyak, gembira, merasa terbantu dengan keadaan wabah penyakit ini. Gitu. Terima kasih Inkindo, semoga tambah maju. Walaupun pandemi COVID-19 memengaruhi hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk usaha jasa konsultasi, namun DPP Inkindo Jakarta tetap berkomitmen berkontribusi meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Litsa Oktaviani, Hardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.